Nah, gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola supporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah, baik lagi nih sama aku Uti di segmen Basa Basi. Nah, pasti bola supporter udah nungguin nih segmen kita kali ini Basa Basi, yaitu bahas sepak bola dalam negeri. Nah, kalau udah di segmen Basa Basi, sekarang aku udah kedatangan dua jurnalis ternama di bola sport ya, bola sporter. Nah, yang pertama ada Mas Abdul. Mas Abdul, apa kabar Mas Abdul? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Mbak Wila, kita ketemu lagi nih. Iya, ketemu lama nggak ketemu. Iya, udah lama banget Mbak Wila. Udah bikin video baru nih. Iya, makin cantik Mbak Wila. Oh, Mas Abdul, makasih. sehat Mas Abdul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bola supporter. Nah, karena kita udah kedatangan Mas Abdul dan Mbak Wila nih. Nah, saatnya kita bakal bahas nih bola supporter tentang persiapan timnas Indonesia buat menghadapi Piala AFF nanti nih bola supporter. Pasti bola supporter udah pada tahu kan ya kalau Piala AFF sebentar lagi nih bakal bergulir. Nah, yuk sama-sama langsung kita tanya nih sama Mas Abdul dan Mbak Wila. Dari Mas Abdul dulu nih. Mas Abdul, gimana sih persiapan timnas Indonesia buat menghadapi Piala AFF kali ini nih Mas Abdul? Kalau sekarang kan yang semua orang udah tahu ya, timnas lagi menggelar pemusatan latihan Oke, di Bali, DC ya? DC yang udah berlangsung sejak 28 November. Oh iya. Dan Sintayong juga sudah memanggil 28 nama gitu lah. Iya. Oh, Sisa Elkan Bagot yang Iya, belum yang bisa belum, menerima iya. panggilan. Oke. Sementara beberapa pemain misal kayak Jordi Amat, Sandi, Egy Witan yang baru kemarin bergabung Udah bergabung bisa menjadi kekuatan tersendiri lah buat timnas Oke. Indonesia. Mungkin sebagai informasi, timnas memenuhi grup A. Oke, Di di sana grup A. ada Kamboja, Brunei, Filipina, Oke. dan Thailand. Kamboja, Brunei, Filipina, dan Thailand tuh bola supporter. Oke. Dah, berarti pemain yang baru dinaturalisasi juga berarti udah langsung bisa gabung TC ya berarti ya Mbak Dan Wila? udah bisa main juga di Piala AFF karena proses naturalisasinya udah rampung Udah lah. rampung. Udah finish lah, Ya, udah oke. finish semuanya. Nah, karena kita udah menyinggung masalah pemain nih bola supporter, aku pengen nanya nih ke Mbak Wila. Mbak Wila, gimana sih sekarang komposisi pemain yang udah dipanggil nih sama Sinteyong? Udah ada 28 nama pemain, termasuk pemain naturalisasi juga, dan termasuk juga pemain-pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Nah, melihat komposisinya nih Mbak Wila, gimana nih Kalau buat ngomongin menghadapinya? ngomongin masalah komposisi ya harusnya udah nggak ada masalah ya. Kalau Oke. bisa dibilang malah lebih cukup kuat ya dibanding yang sebelumnya gitu kan. Karena pemain naturalisasi udah ada 2 pemain naturalisasi nih, ada Jordi Oke. Ada Amat sama 3 Sandi. sama Oh Spaso. iya, Oh iya, Spaso. Oke. malah 4 dong, ada 4 Iya, dong, 4. sama Mark Klok juga. Mark Klok. Oh iya, Iya, Mark Klok, benar, ada benar, Mark Klok benar. juga. Bisa dibilang malah ini cukup lengkap gitu kan. Untuk apa, kalau kemarin PR-nya di lini serang, sekarang ada Spaso gitu kan. Iya, iya. Bisa mungkin karena kemarin juga bagus di Liga 1, Betul. siapa tahu gitu kan, Iya, juga iya. gacor di Di timnas gitu kan. memberikan sentuhan terbaik lah ya. Mungkin bisa jadi gitu kan. Oke. Tapi untuk lini belakang yang kemarin masih jadi kekhawatiran tersendiri sama Sintayong, udah ada nih tambahan lagi gitu kan. Ada Jordi Amat, terus Iya. tambahan lagi juga Elkan Bagot sih, tapi Elkan Bagot mungkin masih diragukan Iya. soalnya masih di Dia kan semifinal sama tentatif final lah ya. targetnya Dia kan. kan masih di liganya masih berjalan. Masih berjalan. barengan kan, sama Piala soalnya. AFF. Iya. Tapi untuk pemain yang lainnya harusnya masih aman-aman aja ya. Iya, masih aman lah ya. Berarti komposisi yang udah dipilih sama Sinteyong sekarang kalau menurut Mas Abdul dan Mbak Wila udah oke lah ya. Iya, oke lah. Nggak Bisa ada, dibilang nggak oke ada, lah ya. nggak ada istilah pemain cadangan pemain utama Iya, sih iya. kalau Oh gitu. gue pribadi menilai sih udah semuanya Selevel. kualitasnya sama lah. Merata lah ya. Dan seharusnya udah bukan jadi alasan Sintayong nih untuk mengeluhkan gimana. Oh, Gimana iya. ada keluhan Iya. di posisi ini atau posisi itulah harusnya. Soalnya kayaknya PSSI juga udah memfasilitasi keinginan-keinginan Sinteyong Nah, ya. betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin pemain nih, aku juga baca nih komen-komentar dari netizen yang bilang ini Indonesia transisi, lagi-lagi transisi yang jadi PR, transisi. Nah, kalau dari kacamatanya Mas Abdul dan Mbak Wila gimana sih? Dengan komposisi pemainnya sekarang, apakah transisi tersebut bakal bisa lebih baik atau gimana nih? Transisi mungkin transisi dari menyerang Iya. bertahan ke menyerang ya. Mungkin yang kita ketahui ya, Sintayong kalau tidak salah belakangan ini menerapkan formasi 352 ya. Iya. 352. Oke. Dengan back-back yang bisa dibilang menjangkung semua lah. Mungkin gue prediksi 3 backnya itu Jordi Amat, Jordi Amat, Sandy Ward sama Fahrudin. Iya.
Oke. Sementara di wingbacknya mungkin ada Pratama Arhan sama Asnawi Asnawi. Mangkoli. Oh, oke. Yang kita tahu dia dia bermain di luar negeri lah, yang punya pengalaman bisa jam terbang lah ya. dibagikan ke skuad timnas sendiri. Oke. Mungkin ya kalau penasaran juga sih gimana nih permainan Sintayong dengan Squad komposisi yang pemain baru yang ada saat ini, ini nih oke. gimana nih? Gimana ya? Kalau Mbak Wila sendiri gimana Mbak Wila? Iya sih sama aja ya kayak kalau masalah transisi emang masih menjadi PR banget ya dari kemarin kan. Tapi apa harusnya sih Kayak serang balik dilihat kayak dari gitu ya. iya dilihat dari perkembangan dari kemarin sampai sekarang akhir-akhir ini kan udah mulai menunjukkan gitu kan. Iya. Transisinya udah mulai bagus gitu kan. Betul. Kalau kemarin masih masalah itu aja tapi kalau sekarang udah ada perkembangan gitu kan. Ya aku pikirnya sih nggak ada masalah ya. Udah mulai bisa diperbaiki lah ya. Apalagi PR udah tersebut. ketambahan yaitu 4 naturalisasi nih Iya. gitu kan. Nah, berarti kalau menurut Mbak Wila dan Mas Abdul nih, berarti ini gimana ya ngomongnya? Kan transisi udah oke. Berarti pemain naturalisasi ini merupakan salah satu good way ya buat timnas. Menurut Mbak Wila dan Mas Abdul. Bisa dibilang Best choice nggak sih buat Indonesia? harusnya sih seperti itu Iya. ya. Karena buat apa kita naturalisasi kalau misalkan nggak ada hasilnya ke depannya. Betul. Yang dia semua apalagi kan semua pihak juga mengharapkan gimana kontribusi pemain-pemain naturalisasi yang ada di skuad timnas sendiri, karena kan Piala AFF bisa bilang ajang bergengsi lah. Betul. Timnas sendiri juga belum pernah menjuarai Iya, Piala AFF. menjuarai, betul. Dia dikenal dengan juara tanpa mahkota karena Betul. kan udah runner up Runner up sebanyak 6 terus kali ya, di sementara di edisi terakhir juga kita runner up kalah Iya, dengan runner up. Thailand. Terakhir yang menang di Piala AFF itu di edisi sebelumnya ini ya. Thailand ya, betul. Oke. Itu kita satu grup juga ya berarti ya? Iya di tahun iya, ini satu iya, grup. tahu. Tahun ini Oke. satu grup. Nah, ada lagi nih satu isu yang pengen aku tanyain sama Mbak Wila dan Mas Abdul tentang satu pemain yang dicoret nih. Yaitu ada Dimas Derajat. Itu gimana sih itu tanggapannya Mas dan Mbak nih? Kalau Dimas Derajat itu emang karena awalnya emang udah dipanggil sama Sintayong, tapi karena tiba-tiba cedera di klub kan, udah latihan sama klub juga kan, Iya, terus iya. cedera ya terus dicoret kan, dengan dicoretnya dia kan masuk apa Elijah Spaso Iya. kan, jadi kayak udah ketutup gitu kan, Iya, tapi iya, iya. masalahnya kan dia cedera. Iya, nggak mau Nggak gimana ada lagi nggak ada kan ya. pilihan gitu kan, ya pilihannya ya nambah satu pemain baru Dan itu. gue rasa ini juga bisa jadi momentum sih buat Spaso Jevic Iya, karena kan iya, sebelumnya iya. dia diragukan sama Diragukan, Sintayong oke. karena tidak sesuai dengan skema. Iya, skema Sementara permainan di Sintayong. kali ini dikasih kesempatan Dikasih- lagi bisa oke, jadi oke. pembuktian Lah ya. Apalagi kan di liga kemarin dia menyandang status top scorer. Iya, Di betul, liga betul. musim ini Spaso juga ya, dia benar. cukup Masih, produktif iya, juga cukup dengan produktif, usianya iya. yang Udah, sudah berkepala iya. tiga lah. Iya betul, makanya oke. Berarti Spaso ini berarti menutupi lah ya kekurangan di sekarang di bola supporter. Karena Nah, kan selain Spaso juga ada striker lain ya. Iya. Di Iya, timnas iya. ada M. Rafli, hmm, Sananta, Sananta juga ya. Jadi Sulistiawan. oke. Masih Berarti banyak opsi lah. Masih banyak di opsi semua lah ya lini. Sintayong ya. Oke, berarti bola supporter dicoretnya Dimas Derajat ini karena cederanya itu bola supporter. Jadi mau nggak mau Sintayong harus muter otak lagi nih gimana sih cara menutupi kekosongan tersebut gitu ya Mbak Wila dan Mas Abdul. Nah terakhir nih targetnya timnas Indonesia buat Piala AFF sekarang dengan skema yang ada dengan jalur turnamen yang udah ada nih ya Mbak Wila dan Mas Abdul, gimana nih targetnya? Kira-kira menurut pandangan Mas Abdul dan Mbak Wila gimana nih? Kalau ngomongin target ya tetap juara lah. Juara ya? Dari berapa tahun yang Iya. lalu juga Runner targetnya up terus ya? juara, Oke. tapi ujung-ujungnya runner up. Tapi kan ya kalau ngomongin target ya nggak harus itu lagi. Sebenarnya Indonesia targetnya nggak hanya di Asia Tenggara Oke. doang gitu kan. Udah Apalagi levelnya harus naik. iya, udah levelnya udah harus naik gitu kan. Apalagi kualitas ditambah dengan pemain, dia ya. kualitas yang udah bisa dibilang di bawah Sintayong ini udah mulai kelihatan semua Iya. kayak gitu kan. Apalagi beberapa pemain juga udah berkarir di luar negeri gitu kan. Ya targetnya udah bukan di level Asia Tenggara lagi gitu kan. Apalagi tahun depan juga udah main di Piala Asia nih. Asia, Mau nggak mau ya harus unjuk gigi gitu kan. Jam terbang kan nggak bisa dibohongin ya Nah, Mbak Wil. iya. Nah kalau Mas Abdul sendiri gimana nih Mas? Gue juga sepakat sih sama Bila, harusnya sih bisa lah juara lah efek Oke. karena kan Sintayong sendiri juga udah statement kalau misalkan pengen memberikan Yang terbaik. gelar juara lah buat- Oke. dan mempersembahkan gelar juara buat insiden kemarin buat para Iya, korban para kanjuruhan sendiri. kanjuruhan. Oke. Nah kalau ada terakhir ya, benar-benar terakhir ya bola supporter.
lawan terberatnya Indonesia di grup yang sekarang nih. Dari Mbak Wila, kalau menurut Mbak Wila? Thailand lah pasti. Thailand masih Thailand lah. Walaupun Thailand beberapa pemainnya dipastikan kagak bisa ikut gabung ya karena beberapa ada Iya, yang ada yang ini ada kayak masih Itu apa sibuk dengan klubnya gitu Iya, kan. betul. Tapi ya tetap salah satu aja. pilar yang ini juga kan. Kang Acip yang sebutan Messi-nya Thailand. Iya, misinya Thailand. Nah, kalau dari Mas Abdul, Thailand juga. Kayak sih kalau gue pribadi semuanya sih harus diwaspadai Oke, karena katanya Kamboja juga udah lumayan iya, ini kan karena kan permainnya sepak sekarang bola ya. Asia Tenggara udah mulai Udah, berkembang. iya, Kita betul, nggak boleh memandang sebelah mata tim Benar. lain lah harus. Iya. Sekarang aja di Piala Dunia tim Asia aja udah mulai Nah, berjaya makanya ya. itu. Oke. Walaupun- maksudnya Indonesia kita harus juga bisa, orang lain bisa, kita juga harus bisa dengan kualitas pemain yang kita punya sekarang kayak gitu ya Mbak Wil dan Mas Abdul. Oke deh, segitu dulu nih Bola Supporter chit chat kita kali ini bareng Mas Abdul dan Mbak Wila sekitar atau seputaran persiapan timnas Indonesia buat menghadapi Piala AFF nanti nih Bola Supporter. Nah, aku gak bosan-bosan nih buat ngingetin ke Bola Supporter buat dukung terus ya timnas Indonesia buat berlaga di turnamen apapun. Soalnya dukungan dari kita nih masyarakat Indonesia pastinya memberikan semangat tersendiri nih buat timnas kita ya. Oke deh, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terus jangan lupa juga tuh buat dipencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. Aku, Mas Abdul, dan Mbak Wila pamit ya Bola Supporter. Bye Bola Supporter, salam sehat. Thank you Mas Abdul, thank you Mbak Wila. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share konten Bola Sport.com.